Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia Regita Iswandari dari Program Studi Manajemen Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori manajemen. Teori manajemen dibagi menjadi 3, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, aliran manajemen modern. Aliran manajemen klasik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aliran manajemen ilmiah dan teori organisasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen klasik. Menurut Fatah, teori manajemen klasik adalah setiap manusia berpikir secara logis, rasional, dan kerja merupakan suatu yang mereka harapkan. Adapun manajemen klasik itu sendiri tidak dilahirkan, namun dapat diajarkan asal prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya dapat diterapkan. Aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh-tokoh manajemen ilmiah. Yang pertama ada Frederick W. Taylor, kedua Henry L. Gantt, ketiga Frank B. Gilbert, dan Lillian M. Gilbert. Frederick W. Taylor. Taylor mendasarkan sistem manajemennya pada penelitian waktu kerja atau time studies di bagian produksi tempat ia bekerja. Pendekatan ini menandai awal yang sebenarnya dari manajemen ilmiah, bukannya berdasarkan pada cara-cara bekerja tradisional. Taylor menganalisis dan mengukur waktu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh buruh pabrik baja dalam serangkaian pekerjaan. Filosofis 4 prinsip dasar Frederick W. Taylor. 1. Pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga diketemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. 2. Seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Right man in the right place. 3. Melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Kedua, Henry L. Gantt. Henry L. Gantt memperkenalkan sistem bonus, yaitu dengan memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui intensif atau bonus. Kemudian mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka, serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan Gantt. Kontribusi terbesar Gantt terhadap manajemen ilmiah adalah penggunaan metode grafik atau chart yang dikenal sebagai bagan Gantt atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Penjadwalan teknik-teknik modern yang dikembangkan oleh Gantt atas metode dasar penjadwalan produksi. Gilbert bersaudara, Silograph dan Chronosilograph. Dengan mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Kemudian perhatian manajemen terhadap pekerja terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Frank B. Gilbert. Frank adalah pelopor studi gerak dan waktu, mengemukakan beberapa teknik manajemen yang diilhami oleh pendapat dari Taylor. Dia tertarik pada pengerjaan suatu pekerjaan yang memperoleh efisiensi tinggi.
ada Lillian M. Gilbert. Lillian Gilbert cenderung tertarik pada aspek-aspek dalam kerja, seperti penyeleksian penerimaan tenaga kerja baru, penempatan dan latihan bagi tenaga kerja baru. Bukunya yang berjudul The Psychology of Management menyatakan bahwa tujuan akhir dari manajemen ilmiah yaitu membantu para karyawan untuk meraih potensinya sebagai makhluk hidup. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Kelemahan dari teori ini yaitu mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan identitas tugas, kepentingan tugas ekonomi, dan umpan balik, serta pekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin atau diukur dengan stopwatch. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.